kita akan membahas migrain. Kasus-kasus migrain. Pak Dirman tahu migrain ya? Migrain itu sakit kepala sebelah. Ya. Separuh. Bukan separuh, Pak. Sesisi, Pak. Separuh itu berarti dipotong jadi 2 paruh itu. Kalau sesisi berarti Ya, enggak dipotong tapi sisi. Sairing. Sairing, Pak. Ya, ya, ya. Jadi ini ya harus diidentifikasi masalah migrain itu. Migrain itu bisa berkaitan akibat yang pertama. Kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul orang kena migrain itu adalah masalah misalignment vertebra. Misalignment itu apa? Ketidaksimetrisan. Tulang lehernya itu, tulang servikalnya itu mungkin kegeser. Atau yang disebut dislokasi atau pergeseran. Jadi tidak simetris. Kenapa bisa seperti itu? Bisa mungkin tidur salah posisi. Ya kalau tidur miring begini atau bantalnya tinggi sebelah gitu kan, ketekuk, geser. Bisa juga untuk aktivitas hariannya dia kalau nelpon sambil kerja gini nekuk gini lama gitu kan. Nah, lehernya bergeser. Ini akan menyebabkan apa? Pergeseran tadi akan menekan arteri, vertebral arteri atau arteri vertebra, arteri tulang belakang. Arteri itu adalah pembuluh darah yang menghubungkan dari jantung menuju ke otak melalui tulang servikal. Servikal itu tulang leher. Jadi pembuluh darah itu, arteri itu hanya melewati tulang leher. Kalau torasik nggak ada, lumbar nggak ada, sakrum nggak ada. Dia hanya melintasi leher. Itulah yang disebut sebagai arteri vertebra atau pembuluh darah yang melintasi tulang leher. Gitu. Jadi kalau dia bergeser begini bisa memungkinkan terjadi himpitan atau terjadi kompresi atau jepitan ya atau tekanan akan meningkat di pembuluh darah tadi akan menyebabkan kepala tidak tersuplai darah dengan maksimal. Karena tidak tersuplai darah, sementara darah telah membawa oksigen dan nutrisi, orang itu akan menyebabkan kepalanya jadi sakit, nyeri, sebelah. Sebelah itu menunjukkan bahwa sisi sebelah ini bermasalah. Ya, karena kan pembuluhnya ini kan 2, kanan dan kiri. Gitu. Jadi kalau tulang lehernya bergeser ke kanan, yang jepit kanan, ya berarti sisi kanan yang kepala yang kanan. Ya, kalau yang geser yang ke kiri, jepit sisi kiri, ya berarti kiri saja yang kena. Gitu. Jadi ketika vertebra arteri itu terkompresi, terimbit itu bukan berarti dua-duanya kena kanan kiri. Enggak, tapi dia hanya satu sisi. Karena tulang lehernya tidak simetris. Nah, ini yang disebut sebagai masalah-masalah struktural. Struktural itu apa? Struktur bentuk fisiknya tulang leher itu bergeser, dislokasi, tidak simetris, gencet atau menekan pembuluh darah, arteri vertebra, sehingga sakit kepala. Nah, itu. Atau atau iritasi spinal nerve, saraf tulang leher tadi teriritasi. Teriritasi itu maksudnya gimana? Ketika tulang leher ini bergeser miring, selain menekan pembuluh darah, bisa juga kemungkinan lain adalah menekan saraf yang keluar dari tulang servikal. Ya, tadi saraf apa tadi yang ke kepala? Saraf plexus
cervicalis. Ya, plexus cervicalis atau cervical plexus, yaitu saraf yang keluar dari C1, C2, dan C3. Itu arahnya ke kepala. Jadi kalau tulang lehernya bergeser miring gini, memungkinkan saraf tadi kegencet atau terkompresi, menyebabkan iritasi, nyeri, akibatnya sakit kepala, gitu loh. Ya, ini yang disebut gangguan fungsional, fungsi saraf ya, akibat masalah struktural. Masalah fungsional akibat struktural, masalah distribusi persarapan akibat kegencet dari ruas tulang leher yang tidak simetris. Nah, begitu. Ya. Jadi perbaikannya harus dicek. Pertama, pastikan posisi tulang servikalnya ini benar, tidak salah, simetris atau tidak, ada kompresi atau tidak. Misalignment-nya dicek. Misalignment itu kelurusan kesejajaran, sudah benar atau enggak, apa sih cek gitu. Nah, ini nanti bermain spinal manipulation terapinya untuk membebaskan dari himpitan atau jepitan yang menyebabkan iritasi tadi. Ya. Nah, itu masalah pertama. Masalah kedua, kemungkinan terjadi tekanan pada pembuluh darah, ya. Pembuluh darah. Pembuluh darah ini ketekan menyebabkan terjadinya penurunan aliran darah ke otak. Ya, karena dia ketekan atau kesumbat istilahnya ya, menyebabkan tekanannya meningkat. Nah, ini karena kesumbat tadi menurunkan aliran darah ke otak sehingga otak tidak tersuplai oksigen, tidak tersuplai nutrisi, ya bisa kena stroke, bisa tidak berfungsi fungsi-fungsi saraf pusat begitu. Ya, bisa juga sarafnya teriritasi ya, yang mungkin akan memicu penurunan aliran darah. Kira-kira seperti itu. Kemungkinan ketiga masalah ini adalah pembuluh darah, ya, pada kepala itu apa namanya, mengembang, ya, atau menyempit, yang mana akan menurunkan aliran darah, ya, atau kejadian mendadak itu teriritasi, cek keliling saraf. Ya misalkan kayak kasus-kasus begini, kepala itu awalnya ada sumbatan, kemudian tensinya mulai tinggi, akibatnya pembuluhnya mengembang itu. Ya ini lama-lama jadi pecah, yang disebut sebagai hemorrhage atau kasus-kasus stroke yang terjadi pendarahan itu. Ya kan? Jadi dia mengembang dulu karena ada sumbatan, dia ada tekanan yang sangat tinggi. Ini bisa belum pecah. Nah, tekanan pengembangan dari pembuluh darah ini karena tidak tersuplai, itu menekan saraf-saraf di sekelilingnya. Ya, saraf-saraf di sekelilingnya itu ketekan gitu kan. Teriritasi. Yang mana akan memunculkan nyeri sakit kepala yang tidak teridentifikasi. Ya, jadi ini kalau diperiksa di dokter ini sakit kepalanya bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Dicari tahu kenapa. Oh, nggak jelas ini masalahnya apa-apa-apa. Nah, itu namanya sakit kepala tidak teridentifikasi. Ya kan? Nah, ini biasanya untuk kasus-kasus seperti ini itu dipekam, bekam di titik umum mukit, ya titik Du20. Umum mukit, titik 100 pertemuan, 100 meeting. Nah, titik 100 kejahatan, umum gitu kan. Titik Du20.
Itu dibekam darah-darah di perifer itu yang di samping itu disedot semua keluar jadi ringan. Jadi kalau di akupuntur ya enggak berhasil. Ya, kalau di akupena ya enggak berhasil. Akupena itu dipijit, oh enak tertidur. Habis itu sakit lagi. Ya kan? Ini karena pembuluh darah di dalam pada ngembang itu menekan mengompresi saraf, oh nyeri. Jadi sumbatannya harus dibuang. Nah, bisa dibekam, di 20, darahnya dikeluarin. Itu kasus yang ketiga. Kalau yang kasus yang pertama, tulang lehernya bergeser, ini dibekam ya percuma, nggak ada hasilnya. Di needling juga nggak ada hasilnya, dilintah juga nggak ada hasilnya, dipijit ya nggak ada hasilnya. Nah ini terapinya di spinal manipulation, di reposisi, ditata ulang, supaya tidak terjadi jepitan. Kalau yang masalah kedua, lah ini dibekam ya nggak percuma, nggak ada hasilnya. Ya, ini dilakukan akupuntur baru berhasil, atau needling berhasil. Yang kasus yang ketiga, di needling nggak berhasil, di akupuntur nggak berhasil, karena ini problem darah yang mengembang di sekeliling dalam situ. Maka bekam ini akan efektif untuk kasus yang ketiga. Nah ini contoh. Satu kasus dengan gejala yang sama, tetapi kajiannya ketika kita lihat penyebabnya berbeda, maka penanganannya juga akan berbeda. Jadi tidak sama. Kalau kita memukul rata satu kasus yang sama, penanganannya sama, ya ditusuk semua, ya belum tentu berhasil gitu. Jadi kita harus melihat aspek pemicunya karena apa. Ini sangat penting. Kadang kita terlalu percaya diri, sudah, oh ini pakai pasti berhasil nih, pakai YNSA ini. Tapi problemnya itu kaitannya sama pembuluh darah, yang nggak berhasil. YNSA kan untuk kajian fungsi saraf. Kalau kajian vaskuler, ya nggak berhasil. Nah itu contohnya. Kalau kaitannya sama pembuluh darah, sumbatan, nah, bisa pakai lintah, diencerkan, atau pakai bekam, disedot, atau pakai fasdu. Kalau fasdu itu kan pembuangan lewat vena, bukan arteri. Jadi harus dilihat dulu ini masalahnya di vena atau di arteri. Kalau arteri itu adalah darah segar, kalau vena adalah darah buangan, CO2, mengandung CO2, yang warnanya biru. Gitu. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi harus dipahami. Ini contoh kenapa kita harus belajar tentang patologi suatu masalah, tapi bisa disebabkan pemicu yang berbeda gitu loh. Nah ini contoh satu kasus saja nih. Nah kita kalau mau belajar sungguh-sungguh semua kasus kita kaji gini detail kan, oh lama itu. Kayak orang kuliah, betulan itu malah ke dokter. Ya, seperti itu. Bingung dokter nih. Nah, ini contoh-contoh ya. Kasus-kasus yang berkaitan tadi yang saya sebutkan masalah karena misalignment ya, ketidaksimetrisan pada tulang servikal yang mana bisa mengompresi saraf atau mengompresi arteri, vertebra arteri. Ini vertebra arteri ini loh pembuluh darah. Ini kan menempel di tulang servikal, tulang leher. Jadi kalau tulang lehernya bergeser gini, berlebihan, dia bisa memicu kemungkinan pembuluh darah arteri vertebra ini bisa kehimpit atau kegencet, sehingga darah akan sulit atau alirannya berkurang atau sedikit yang mengalir ke kepala, sehingga dia akan sakit kepala. Gitu. Jadi ini problemnya bukan pembuluh darah. Jadi kalau kita acuannya cuma ngecek tensi aja, oh tensinya berapa, oh, tensinya tinggi, ya tinggi, ini kegencet ya pasti naik. Jantung kan pasti akan berusaha untuk memompa. Jadi acuannya jangan tensi, itu terlalu kuno. Ya, jadi tensi itu adalah menunjukkan tekanan. Yang kita lihat bukan angkanya, apa yang menyebabkan tensi itu naik gitu loh. Ya, kalau ini contoh kasus yang berkaitan dengan masalah struktural, struktur itu bentuk-bentuk ruas tulangnya ini, dia dislokasi, bergeser miring, menghimpit, menjepit ini ya kemungkinan
ini akan menyebabkan sakit kepala. Jadi ini harus ditangani secara manual. Bisa juga masalah yang lain bukan karena ruas tulang leher ini, tapi masalah ini otot leher nih, namanya tecnet muscle, otot yang mengetat. Jangan salah bantal, salah tidur, salah posisi, ototnya kram, kejang ya di leher. Pengetatan otot ini akan membuat kompresi. Kompresi itu tekanan atau himpitan pada saraf yang dilintasinya. Ya, nah ini kan otot-otot belakang kepala ya. Ini otot suboccipitalis namanya. Ya, otot yang berada di occipital di belakang kepala. Ya, itu area situ, biasanya samping sini ya, yang belakang yang biasa kita peragakan itu. Titik occipitalis itu akan memicu trigger point. Ya, di dalam serat ototnya itu akan membuat satu tekanan kompresi pada saraf di kepala itu, sehingga menyebabkan sakit kepala, migrain, vertigo bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Dikasih obat macam-macam ya tidak sembuh, karena problemnya bukan penyakit vaskuler, problemnya adalah keketatan otot. Jadi kamu harus betulin ototnya, jangan dikasih obat. Gitu. Jadi ototnya dicari nanti apakah kompresinya otot suboccipitalis, apakah kompresinya otot scalenus, ataukah splenus capitis, splenus cervicis, ataukah otot trapezius atas, ya, atau sternocleidomastoid. Jadi nanti kembali ke pelajaran saya yang awal, yaitu di konsep myofascial syndrome ya, sindrom apa, trigger point pada otot kepala. Ya, kalau splenus cavitis itu yang otot lehernya miring gini akan memicu sakit kepala ke atas. Ya, kalau otot trapezius atas akan memicu sebaran ke samping terus ke depan. Ya kan? Kalau otot suboccipitalis akan memicu nyeri sampai ke satu sisi gitu. Ya kan? Kalau scalenus otot nyeri sampai ke bahu, sampai ke kepala semua gitu. Nah, itu pola-pola sebaran nyeri yang berbeda yang disebabkan karena otot yang berbeda mengalami keketatan. Nah, ini solusinya gimana? Solusinya dipijat. Nah, ini dipijat enak ya. Namanya akupena, dipijat turun. Mengikuti arah serat otot. Ya, kalau sudah pede, di drainidling otot teras itu. Kalau takut karena resikonya tinggi berbahaya, ya udah dipijat aja lembut. Tapi mengikuti anatomi arah serat otot itu paling penting. Kalau dibekam, tidak berhasil. Ini bukan problem darah. Ini problem serat otot. Kalau di SMT di krek-krek kayak di kiropraktik nggak berhasil. Ini bukan masalah struktural. Bukan masalah ruas. Ini masalah keketatan otot, nggak perlu dikretek-kretek itu. Nah, itu karena salah posisi ya. Ini karena masalah otot, bukan masalah ruas tulang. Ya, kalau dilintah, ya nggak percuma. Wong ini bukan masalah sumbatan darah, bukan pengentalan darah. Ya, dia kepuntur ya percuma. Ini bukan masalah Qi, keseimbangan Qi Yin dan yang bukan. Nah, keketatan otot, masalah sindrom nyeri miofascial. Ya harus dirilis di situ. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, bisa juga masalah pembuluh darah tertekan. Pembuluh darah tertekan itu bisa karena ada sumbatan, ada bekuan. Nah, ini boleh pakai herbal atau obat. Dikasih obat atau herbal, fungsinya pengencer darah, meningkatkan aliran darah, membuka sumbatan. Ya kan? Nah, jadi dibuat kasih herbal-herbal sifatnya vasodilator, melebarkan pembuluh darah, herbal-herbal antikoagulasi, mengencerkan darah, herbal-herbal apa namanya, anti trombosit itu kan, herbal-herbal apa itu anti platelet namanya ya, yang mencegah gumpalan itu nempel di dinding pembuluh darah, anti platelet, atau herbal vasodilator, melebarkan pembuluh darah, atau herbal pengencer darah, atau dikasih minyak
omega 3, 6, 9 untuk melancarkan. Nah, itu bagus itu. Ya, itu. Selanjutnya, apa itu? Yang keempat, mana tadi? Halo? Nah, iritasi, nerve ya, saraf teriritasi itu. Nah, kalau Hmm. masalah saraf teriritasi ini, kita bisa main INSA, ini masalah fungsional saraf. Ya, berbicara tentang nerve, iritasi ini fungsional. Kalau berkaitan sama fungsional, dari terapi yang saya sebutkan itu yang nggak akan berhasil. Karena ini fungsional, fungsi-fungsi saraf yang teriritasi menyebabkan nyeri. Nah, baru bermainlah YNSA di sini kalau untuk masalah seperti ini. Ya kan? Kita Baru ambil, ya. Ya. iya, masalah fungsional saraf. Kalau masalah misalignment ruas tulang pakai YNSA ya nggak manjur. Kalau masalah keketatan otot di YNSA ya nggak manjur.